Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Gumrah. Film India berbahasa Hindi yang dirilis pada April 2023. Film ini adalah remake dari film Tamil berjudul Tadam di tahun 2019. Di mana film ini menceritakan tentang sepasang kembar identik di mana salah satunya melakukan pembunuhan yang membuat polisi kebingungan dalam penyelidikan. Siapakah yang membunuh dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Not guilty. Terinspirasi dari kisah nyata, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang menggunakan jas hujan, lalu masuk secara paksa ke rumah seorang pemuda, kemudian ia pun membunuh pemuda tersebut secara brutal. Setelah membunuh, pria itu pun melarikan diri lewat belakang rumah, tetapi ia tidak sadar meninggalkan jejak sidik jarinya di pot bunga milik korban. Setelah itu pembunuh itu pun membakar pakaiannya dan juga alat yang ia gunakan untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, investigasi pun dilakukan, di mana polisi yang memimpin penyelidikan tersebut adalah Subinspektur Sivani, yang ditunjuk langsung oleh komisaris polisi. Sivani pun langsung memeriksa TKP. Dan setelah itu, ia pun menjelaskan asumsinya tentang kronologi yang terjadi, di mana pelaku masuk lewat pintu depan, lalu terjadi perkelahian, hingga korban dibunuh oleh pelaku di lantai 2. Setelah membunuh, pelaku lalu menyingkirkan semua bukti, kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam bak mandi. Lalu ia pun menuangkan air ke lantai untuk menghilangkan jejak kaki dan sidik jari. Kemudian ia melarikan diri lewat pintu belakang. Sivani berasumsi jika pelaku memiliki pikiran kriminal yang cerdas dan juga memiliki pengetahuan tentang forensik. Dan pembunuhan ini sepertinya direncanakan dengan baik. Atasan Sivani pun tiba di sana, yaitu Inspektur Dhiren Yadav. Mereka pun lalu memeriksa tubuh korban di kamar mandi. Dari informasi yang didapat, jika korban bernama Akas, dan ia tinggal sendiri di rumah tersebut. Akas hanya memiliki kakak perempuan yang tinggal di luar kota. Mereka sudah mengabarinya, dan kakak Akas sedang menuju ke sana. Sivani berasumsi jika pembunuhan ini motifnya pribadi, tetapi Yadav mengatakan jika mereka bekerja berdasarkan bukti kuat, bukan asumsi belaka. Ketika kakak perempuan Akas tiba, Sivani pun menanyakan apakah Akas memiliki musuh di sini. Sang kakak mengatakan jika Akas bahkan tidak mengenal siapapun di sini dan ia di sini baru 4 bulan karena sebelumnya ia tinggal di Amerika. Sang kakak juga mengatakan jika baru-baru ini Akas menarik uang dari rekening keluarga mereka sekitar 20 lakh rupiah atau sekitar 400 juta rupiah untuk bisnisnya. Tetapi saat mereka memeriksa brankas milik Akas, mereka pun tidak menemukan uangnya di sana. Esoknya Sivani memanggil para tetangga Akas ke kantor untuk diinterogasi. Tetapi para tetangga tidak terlalu mengenal Akas dengan baik, bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Namun ada seorang pemuda yang berada di lokasi pada malam pembunuhan. Malam itu sang pemuda merayakan ulang tahun kekasihnya yang tinggal di belakang rumah Akas. Dan ketika Sivani memeriksa ponsel pria tersebut, ia pun menemukan foto pelaku yang sedang berdiri di balkon rumah Akas, tepat di belakang foto selfie sang pria dengan kekasihnya. Sivani langsung menunjukkan foto tersebut kepada Yadav. Dan ketika Yadav melihat foto tersebut, Yadav pun ternyata mengenal pria di foto itu dengan baik, yaitu Arjun Sehgal, seorang insinyur. Arjun Sehgal?
Yadav langsung memerintahkan si Fanny untuk menangkapnya. Si Fanny pun langsung pergi menemui Arjun dan membawanya ke kantor. Tetapi Arjun terlihat bingung mengapa ia dibawa ke kantor polisi. Saat melihat Yadav datang menemuinya, Arjun pun langsung bertanya apa yang Yadav inginkan darinya. Yadav lalu bertanya apa masalah antara Arjun dan Akash. Namun Arjun justru bertanya siapa Akash. Yadav pun kembali bertanya di mana Arjun pada hari Rabu malam atau malam pembunuhan. Arjun mengatakan jika ia berada di kantor karena ada pesta. Setelah itu ia pulang ke rumah. Yadav pun meneruskan jika jarak dari kantor ke rumah Arjun hanya 30 menit. Tetapi malam itu Arjun pulang lebih awal dari kantor dan tiba di rumah 3 jam setelahnya. Yadav pun bertanya kemana Arjun sebelum pulang ke rumah. Arjun memberitahukan jika ia mengalami pecah ban di jalan. Karena dongkraknya rusak, ia pun terpaksa menunggu bantuan hingga akhirnya seorang supir taksi datang membantunya. Kemudian Yadav pun bertanya, lalu apa yang Arjun lakukan di balkon rumah Akash malam itu? Sembari menunjukkan foto Arjun yang membuat Arjun terkejut dan hanya terdiam. Lalu Yadav yang memang memiliki masalah pribadi dengan Arjun, ia pun mengatakan kalau Arjun tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dan dia akan memastikan Arjun menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saat semua polisi keluar, Arjun pun berteriak jika itu bukanlah fotonya. Dan Yadav mencoba menjebaknya. Saat keluar dari ruangan, Yadav memerintahkan si Fanny untuk menutup kasus ini. Tetapi tiba-tiba, bawahan Yadav memberitahukan jika ada masalah di bawah. Dan saat mereka turun, Yadav dan polisi pun terkejut saat melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Arjun dibawa ke kantor karena memukul polisi dalam keadaan mabuk. Dan pria tersebut bernama Surat Serana. Lalu kita pun dikembalikan ke 3 bulan sebelumnya. Arjun adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan. Arjun memiliki kekasih yang bekerja di gedung yang sama tetapi di perusahaan yang berbeda. Dan kekasih Arjun bernama Janvi. Sementara Suraj adalah seorang pencuri dan juga penipu. Suraj memiliki teman baik bernama Chadi. Suatu malam Suraj dan Chadi menipu seorang penadah barang curian bernama Indres dengan berpura-pura kalau mereka baru saja mencuri mesin ATM yang diperkirakan menyimpan uang ratusan juta di dalamnya. Tetapi mereka memiliki masalah dalam membuka mesin tersebut. Indres yang percaya lalu mengatakan kalau ia akan menyuruh anak buahnya membongkar mesin tersebut esok hari dan uangnya harus dibagi rata. Indres lalu memberikan uang 20 juta pada Suraj sebagai tanda kerjasama. Tetapi itu sebenarnya hanya akal-akalan Indres untuk mendapatkan semua uang di mesin ATM. Saat Suraj dan Chadi pergi, Indres pun lalu menyuruh anak buahnya untuk membuka mesin tersebut sendiri. Namun ketika mesin berhasil dibuka, ternyata uang di mesin tersebut hanyalah uang mainan, yang membuat Indres sangat marah. Selain menipu dan mencuri, Suraj juga sangat gemar bermain judi kartu, tetapi selalu kalah. Teman Suraj yaitu Chadi memiliki sebuah toko elektronik peninggalan sang ayah. Tetapi toko tersebut sekarang disita karena Chadi melakukan kecurangan dalam menjual iPad kepada adik seorang polisi. Walaupun Chadi sudah memohon dan meminta maaf, bahkan menawarkan ponsel secara gratis, tetapi adik polisi tersebut justru mengajukan kasus pada Chadi. Sidang terakhir akan dijadwalkan esok hari, dan pengacara mengatakan
kalau Chadi akan mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Mendengar itu, Suraj meminta Chadi untuk menunjukkan berkas kasusnya dan Suraj lalu memeriksa berkas tersebut. Esok harinya di depan pengadilan, Suraj menunjukkan kesalahan dari berkas kasus tersebut kepada pengacara pria yang mengajukan kasus, di mana di dalam memo penyitaan dikatakan jika polisi hanya menyita 30 kotak iPad palsu dari toko Chadi. Tetapi iPad palsunya tidak pernah ditemukan polisi. Suraj pun mengatakan jika Chadi adalah penjual ponsel dan tape bekas. Dan jika polisi hanya menemukan kotak bekas kosong di sana, itu bukanlah kecurangan. Dan hal itu membuat Chadi pun terbebas dari hukuman. Walaupun seorang penipu dan pencuri, tetapi Suraj sangat paham tentang hukum layaknya seorang pengacara. Akan tetapi saat mereka pulang dari pengadilan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dan mereka pun dibawa ke sebuah gudang. Ternyata yang menculik mereka adalah Indres yang marah karena ditipu beberapa hari lalu. Indres pun mengancam akan memotong tubuh Chadi dan menjual semua organ tubuhnya jika Suraj tidak mengembalikan uangnya. Ditambah uang 20 lak yang Suraj janjikan di mesin ATM. Indres pun memberikan waktu 7 hari pada Suraj, lalu ia pun melepaskan mereka berdua. Sementara Arjun terpaksa harus berpisah sementara dengan Janvi karena Janvi akan pergi ke Dubai selama 1 minggu untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya dan juga menghadiri acara reuni dengan teman-teman kampusnya di sana. Saat mengantar Janvi ke bandara, Arjun pun melamar Janvi di sana. Dan Arjun berencana menikahi Janvi setelah ia kembali dari Dubai. Sedangkan Suraj sudah 5 hari mencoba mendapatkan uang untuk membayar Indres dengan bermain judi, tetapi Suraj justru menghabiskan uangnya di sana. Dan saat mereka keluar dari tempat judi, anak buah Indres pun kembali menculik Chadi untuk dijadikan jaminan. Indres lalu menghubungi Suraj dan meminta Suraj untuk membayar uangnya dalam 2 hari ke depan, atau Chadi akan menjadi korban. Suraj pun mencoba mencari pinjaman dari kenalannya, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberinya uang sebanyak itu. Sedangkan di tempat lain, di malam yang sama, yaitu pada malam pembunuhan Akash, Arjun mendapat kejutan dari teman-teman kantornya yang mengadakan pesta di kantor. Namun Arjun saat itu pulang lebih dulu karena ada urusan penting esok pagi. Di waktu yang sama dan di tempat berbeda, Arjun dan Suraj terlihat frustasi dengan masalah yang mereka hadapi. Suraj frustasi untuk mendapatkan uang, sedangkan Arjun belum diketahui apa masalahnya. Lalu terlihat entah itu Arjun atau Suraj mengganti pakaiannya di bawah jembatan dengan menggunakan jas hujan. Lalu pergi ke rumah Akash dan membunuhnya. Dan setelah membunuh, terlihat keduanya memiliki luka sayatan yang sama di lengan mereka. Kembali ke kantor polisi, di mana Yadav dan polisi terlihat bingung apakah Suraj dan Arjun saudara kembar. Tetapi mereka memiliki nama belakang atau marga yang berbeda. Yadav lalu menghubungi teman pengacaranya dan menyuruhnya ke kantor. Sementara Suraj dan Arjun ditaruh di tempat yang berbeda. Saat dibawa ke ruangan, Suraj bertingkah seperti seorang kriminal yang mengerti hukum. Karena itulah si Fanny mulai mencurigai Suraj sebagai pembunuh. Saat pengacara tiba di kantor, Yadav lalu menunjukkan kedua tersangka pembunuhan yang wajahnya mirip. Dan itu membuat pengacara pun terkejut dan bingung. Pengacara mengatakan jika foto yang mereka miliki sekarang tidak berguna. Karena itulah Yadav memanggilnya untuk mencarikan solusi.
Yadav sudah lama menantikan kesempatan seperti ini untuk menghancurkan Arjun. Ditambah 2 bulan lagi ia akan pensiun. Maka inilah kesempatan terakhirnya. Dan pengacara pun mengetahui itu. Karena Suraj ditangkap oleh polisi perbatasan, berarti mereka sudah memiliki catatan penangkapannya. Karena itu Yadav hanya memiliki waktu 2 hari menemukan bukti apapun untuk melawan Arjun di pengadilan. Karena jika mereka pergi tanpa bukti, maka jaminan akan diberikan kepada Arjun dan Suraj, dan kesempatan Yadav mungkin akan hilang. Setelah itu Yadav lalu mengumpulkan timnya dan memberitahukan jika mereka hanya memiliki waktu 2 hari untuk mengetahui apakah Arjun atau Suraj yang berada dalam foto. Yadav lalu memerintahkan agar kedua tersangka tidak bertemu siapapun dari luar. Dan yang penting, mereka tidak boleh bertemu satu sama lain. Shivani dan polisi langsung mendatangi kembali Arjun untuk diambil sampel dan diinterogasi. Melihat luka sayatan di lengan Arjun, Shivani pun bertanya bagaimana ia mendapatkan luka tersebut. Arjun mengatakan jika lengannya tergores besi di lokasi konstruksi. Begitupun dengan Suraj. Melihat Suraj pun memiliki luka yang sama di lengan, Shivani pun bertanya dari mana Suraj mendapatkan luka tersebut. Dan Suraj mengatakan jika itu karena ia terjatuh dari motor saat mabuk. Setelah itu tim dari lab forensik menghubungi Shivani dan memberitahukan jika mereka menemukan sampel rambut di kuku Akash. Dan DNA dari sampel rambut tersebut tidak cocok dengan DNA Akash. Kemungkinan sampel rambut tersebut milik pembunuh Akash. Petugas lab pun meminta Shivani untuk segera mengirimkan sampel DNA para tersangka dan ia akan mencocokkannya hari ini juga. Setelah itu Shivani kembali mendatangi rumah Akash dan bertanya kepada tetangga dan juga kakak perempuan Akash apakah mereka mengenal pria yang ada di foto. Lalu bertanya apakah mereka pernah mendengar nama Arjun Sehgal atau Suraj Rana. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenal pria di foto ataupun nama mereka. Kemudian Shivani pun mendatangi Chadi di tokonya setelah sebelumnya mereka mengetahui alamat toko Chadi dari Suraj. Shivani lalu menunjukkan foto Akash pada Chadi dan mengatakan jika Akash adalah korban pembunuhan pada hari Rabu malam. Kemudian Shivani menunjukkan foto pembunuhnya kepada Chadi yang membuat Chadi terkejut karena itu adalah foto Suraj. Namun Chadi mengatakan jika itu tidak mungkin karena pada hari Rabu malam ia dan Suraj mabuk dan tidur di toko. Setelah Suraj berhasil membantunya memenangkan kasus di pengadilan dan mengembalikan tokonya. Shivani lalu bertanya sudah berapa lama Chadi mengenal Suraj. Dan Chadi mengatakan baru 2 tahun ia mengenal Suraj. Dan ia tidak pernah tahu apa yang Suraj lakukan sebelum itu. Shivani kemudian keluar dan memerintahkan bawahannya untuk tetap mengawasi Chadi. Karena belum memiliki bukti apapun siapa pelakunya, membuat Yadav pun marah dan ia pun memerintahkan untuk memakai cara kasar agar tersangka mengaku. Yadav lalu mendatangi Arjun dan memukulinya. Yadav mengatakan kalau dia akan terus memukuli Arjun hingga Arjun mengakui pembunuhan tersebut. Tetapi Arjun mengatakan kalau ia tidak akan pernah membuat pengakuan palsu. Shivani yang melihat itu dari luar, ia pun lalu memeriksa mobil Arjun. Dan ternyata memang benar kalau dongkrak milik Arjun rusak. Dan berarti apa yang dikatakan Arjun jika ban mobilnya pecah pada malam pembunuhan mungkin benar. Ditambah saat Shivani mendatangi ruang kontrol, terlihat dari CCTV jalan jika mobil Arjun memang berada di jalan yang sama selama kurang lebih 3 jam. Karena itulah Shivani mulai mencurigai Suraj sebagai pembunuh. Karena satu-satunya saksi kalau Suraj mabuk pada malam pembunuhan hanyalah Chadi. Tetapi Suraj tetap mengatakan jika ia tidak bersalah walaupun ia disiksa dengan cara disetrum.
Lalu pada pagi hari, Yadav menunjukkan berkas kasus pencurian toko perhiasan kepada bawahannya Kesla dan terlihat rahasia. Si Fanny yang melihat itu kemudian bertanya pada bawahannya yang lebih senior, mengapa Arjun mengatakan kalau Yadav mencoba menjebaknya. Bawahannya pun mengatakan jika ini adalah masalah pribadi. 8 tahun yang lalu, putri Yadav kawin lari dengan seorang laki-laki. Dan teman yang membantu mereka kawin lari adalah Arjun. Yadav dan pengacaranya mencoba menjebak Arjun dengan mengajukan kasus penculikan gadis di bawah umur. Tetapi putri Yadav justru bersaksi mendukung Arjun di pengadilan. Dan setelah itu Yadav tidak pernah mengetahui keberadaan putrinya sekarang. Yadav memiliki kesempatan untuk membalas Arjun sekarang dan dia tidak akan melepaskannya. Paginya Suraj dibawa keluar ruangan, sedangkan Arjun terlihat mencoba melarikan diri. Akan tetapi saat Arjun turun, Arjun justru bertemu dengan Suraj. Dan ketika mereka bertemu, terlihat wajah penuh dendam antara keduanya. Hingga mereka akhirnya saling menyerang dan memukul satu sama lain. Bahkan keduanya seperti ingin saling membunuh. Tetapi untungnya dihentikan oleh polisi yang memisahkan mereka. Sementara di tempat lain, si Fanny dikagetkan karena sampel DNA dari Arjun dan Suraj ternyata dua-duanya cocok dengan sampel rambut yang ditemukan di kuku Akash, yang berarti keduanya adalah kembar identik. Dan hanya ada satu cara untuk mengetahui pembunuhnya, yaitu dari sidik jari. Si Fanny, polisi, dan tim lab forensik kembali mendatangi rumah Akash untuk mencari satu saja sidik jari yang bisa mereka temukan di sana. Akan tetapi satu-satunya sidik jari pelaku yang berada di pot bunga, justru pot bunga tersebut dijatuhkan secara tidak sengaja oleh bawahan si Fanny, yang membuat mereka tidak mendapatkan hasil apapun di sana. Si Fanny lalu kembali ke kantor. Dan di sana, Arjun dan Suraj membenarkan jika mereka adalah saudara kembar. Ayah mereka adalah seorang pengacara, sedangkan ibu mereka memiliki kebiasaan buruk yaitu berjudi. Karena kebiasaan buruk itulah, ayah mereka menceraikannya. Dan sang ayah mendapatkan hak asuh atas kedua putranya. Namun Suraj sangat menyayangi sang ibu. Hingga suatu hari, karena depresi tidak bisa bertemu dengan kedua putranya, sang ibu pun meninggal karena overdosis, yang membuat Suraj berubah sejak saat itu. Suraj menjadi agresif hanya karena hal-hal kecil, dan mereka pun menjadi sering berkelahi. Tetapi di kantor polisi, Arjun dan Suraj saling menyalahkan jika kembaran mereka lah yang memiliki masalah mental. Dan karena salah satu dari mereka memiliki masalah mental, membuat mereka berdua pun menjalani perawatan psikiatri. Suraj mengatakan, jika di tempat perawatan, Arjun menusuk leher dokter dengan pena yang membuat dokter hampir mati. Tetapi Arjun mengatakan jika Suraj berbohong, dan Suraj lah yang melakukan itu. Arjun pun menyuruh mereka untuk menghubungi tempat perawatan tersebut agar tahu siapa pelakunya. Namun ketika ditelusuri oleh si Fanny, petugas di sana mengatakan memang benar mereka berdua pernah dirawat dan penusukan kepada dokter cukup terkenal di sana. Akan tetapi hingga kini, siapa yang melakukannya masih menjadi misteri. Bahkan dokter yang menjadi korban pun tidak tahu siapa yang menusuknya. Apakah itu Arjun atau Suraj? Si Fanny yang yakin jika Surajlah yang membunuh Akash, ia pun memerintahkan bawahannya untuk memanggil Chadi ke kantor. Akan tetapi ternyata Chadi sudah lebih dulu melarikan diri sesuai dengan instruksi Suraj sebelumnya. Mengetahui itu, si Fanny pun sangat marah. Ditambah, bawahannya menginformasikan jika Suraj sampai malam pembunuhan memiliki hutang sebanyak 20 lakhs
dan Suraj melunasi hutang tersebut pada esok harinya. Yadav sudah mengetahui informasi ini 3 jam yang lalu, tetapi ia merahasiakan itu dari Shivani. Mendengar itu Shivani yang semakin yakin jika Suraj adalah pelakunya, ia pun langsung pergi ke ruangan Suraj. Tetapi Suraj sudah tidak ada di sana. Dan ternyata Suraj dibawa oleh Yadav ke sebuah toko perhiasan yang dirampok pada malam pembunuhan. Tetapi pelakunya belum ditangkap. Ternyata Yadav ingin menjadikan Suraj sebagai pelaku perampokan yang terjadi pada malam pembunuhan, dan itu akan menjadikan Arjun sebagai pembunuh Akash. Yadav mengatakan jika uang senilai 20 lak hilang dari rumah Akash, dan Suraj melunasi hutang dengan jumlah yang sama esok harinya. Dan itu sudah jelas menjadikan Suraj sebagai pembunuh Akash, kemudian mencuri uangnya. Karena itu Yadav pun menawarkan Suraj agar Suraj meletakkan sidik jarinya di toko tersebut agar Arjun yang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan. Namun Suraj mengatakan jika ia tidak perlu melakukan itu, karena ia mendapatkan uang tersebut dari bermain judi pada malam pembunuhan di rumah temannya. Mendengar itu Yadav langsung mendatangi tempat Suraj bermain judi, dan ternyata apa yang dikatakan Suraj memang benar. Pemilik tempat judi mengatakan pada Rabu malam Suraj bermain judi di rumahnya hingga pagi, dan ia menang hingga 20 lak lebih malam itu. Mendengar itu Yadav pun terlihat senang, karena jika Suraj pada malam pembunuhan bermain judi, maka yang membunuh Akash adalah Arjun. Akan tetapi sebelum mereka kembali, bawahan Yadav memberitahukan jika Shivani menelpon, dan ia mengatakan jika supir taksi yang membantu Arjun pada malam itu datang ke kantor untuk memberi pernyataan. Ketika tiba di kantor, Shivani mengatakan jika supir taksi yang membantu Arjun baru kembali dari luar kota selama 2 hari. Dan hari ini dia datang untuk memberikan pernyataan. Dan pernyataannya sama persis dengan pernyataan Arjun. Mendengar itu Yadav pun terlihat sangat marah. Ditambah 2 hari pun telah lewat, tetapi ia masih belum memiliki bukti langsung terhadap Arjun. Kemudian scene pun berlanjut ke 6 bulan setelahnya, di mana pengadilan akhirnya memberikan putusan terhadap Arjun dan Suraj. Di pengadilan hakim mengatakan jika salah satu dari mereka adalah pembunuhnya, dan tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi bahkan setelah 6 bulan proses pengadilan dan beberapa penundaan, penuntut tidak dapat membuktikan siapa di antara mereka yang membunuh Akash. Walaupun salah satu dari mereka bersalah, tetapi pengadilan tidak bisa menghukum mereka berdua. Dengan semua bukti yang diajukan di pengadilan, hakim tidak punya pilihan lain selain menyatakan kedua terdakwa tidak bersalah. Not guilty. To go. Di luar pengadilan, Arjun sangat berterima kasih pada bantuan Shivani. Sementara Suraj dengan santainya berjalan keluar dari pengadilan. 1 minggu setelahnya, terlihat Shivani diberikan berkas kasus lama untuk ditinjau kembali. Dan saat ia memeriksa, Shivani pun menemukan berkas kasus orang hilang, di mana yang melaporkan kehilangan tersebut adalah Arjun. Dan orang yang hilang adalah Janvi, kekasihnya. Melihat itu Shivani kemudian mendatangi tempat tinggal Janvi dan bertemu dengan teman Janvi. Di sana teman Janvi pun memberitahukan jika hubungan Janvi dan Arjun sudah serius. Tetapi saat Janvi pergi ke Dubai untuk reuni, ia sering mendapat pesan aneh dari Janvi, di mana Janvi mengatakan jika ia sudah bersama pria lain dan ia akan menikah dengannya. Lalu Janvi memintanya untuk memberitahukan Arjun. Ia pun lalu menunjukkan pesan tersebut kepada Arjun,
Tetapi Arjun tidak percaya kalau Janvi akan melakukan itu. Dan Arjun merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Teman Janvi pun mengatakan kalau semua orang melihat Janvi meninggalkan acara dengan pria lain. Dan pria itu adalah mantan kekasih Janvi, yaitu Akash. Akash Sardana. Yes, ma'am. Ternyata yang datang ke rumah Akash dan membunuhnya adalah Arjun. Arjun datang ke rumah Akash sebenarnya untuk menanyakan keberadaan Janvi. Tetapi Akash justru menyayat lengan Arjun dengan kaca, kemudian mencekik Arjun dengan tali. Akash pun lalu mengatakan jika saat reuni, ia memberikan obat di minuman Janvi yang membuat Janvi jatuh pingsan dan ia membawanya ke hotel. Di hotel, Akash pun memperkosanya berkali-kali dan terus memberikannya obat hingga Janvi pun meninggal karena overdosis. Dan untuk menutupi semua itu, Akash pun mengeluarkan uang hingga 20 lak. Mendengar itu Arjun yang marah langsung membanting Akash dan menusuknya berkali-kali hingga mati. Lalu terlihat Suraj menemui Arjun di suatu tempat. Suraj mengatakan kalau ia tahu apa yang terjadi pada Arjun, bahkan luka sayatan di lengannya ketika Janvi tiba-tiba menghilang. Dan ketika ia mendengar tentang kematian Akash, Suraj berencana menanyakan itu pada Arjun. Tetapi saat itu Arjun sudah lebih dulu dibawa oleh polisi. Dan saat itulah ia merencanakan semua ini untuk menyelamatkan Arjun. Lalu Suraj pura-pura mabuk dan memukul polisi agar bisa dibawa ke kantor yang sama dengan Arjun. Dan ketika mereka berkelahi, saat itulah Suraj memberitahukan tentang penusukan dokter, yang membuat Arjun pun sadar kalau Suraj datang untuk membantunya. Suraj tahu kalau Yadav tidak akan melepaskan Arjun. Karena itulah Suraj fokus kepada Shivani untuk membuat Shivani curiga kepadanya. Dan saat Shivani jatuh dalam perangkap, Suraj lalu memberitahukan yang sebenarnya pada Yadav tentang di mana ia pada malam pembunuhan. Di tempat lain, Shivani pun terlihat menyadari kalau Suraj telah mempermainkannya. Karena pembunuh Akash sebenarnya adalah Arjun. Akan tetapi walaupun Shivani sudah mengetahui kebenarannya, Shivani tidak bisa mengungkapkan itu. Karena supir taksi yang bersaksi untuk Arjun adalah orang suruhan Shivani. Dan Shivani telah membuat bukti palsu untuk menyelamatkan Arjun. Dan alasan Suraj membantu Arjun adalah ibu mereka. Karena sang ibu selalu berpesan agar Suraj dan Arjun saling membantu dan selalu bersama-sama. Dan jika ibunya masih hidup, pasti inilah yang ia inginkan. Setelah itu Arjun memberikan semua asetnya termasuk rumah kepada Suraj. Dan Arjun mengatakan setelah Janvi tiada, tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sini. Arjun akan meninggalkan semuanya dan mungkin ini terakhir kalinya mereka bertemu. Setelah itu Arjun pun pergi dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Gumrah, di mana walaupun Arjun dan Suraj saling bermusuhan, tetapi jika salah satu dari mereka memiliki masalah, maka mereka akan melupakan permusuhan mereka, lalu bekerja sama sebagai tim. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.